Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niska Maulidah Nasution dari kelas Biologi 1 dengan NIM 07042120 ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu yang berjudul Perang Salib. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana timbulnya Perang Salib dan bagaimana terjadinya Perang Salib dan bagaimana berakhirnya Perang Salib tersebut. Yang pertama kita akan membahas bagaimana timbulnya Perang Salib. Perang Salib adalah perang keagamaan yang berlangsung sehampir 2 abad, yaitu 1096 sampai 1291 Masehi, yang terjadi sebagai reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang karena sejak tahun 632 Masehi, masa pemerintahan Abu Bakar, sampai meletusnya perang salib sejumlah kota-kota penting di tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam seperti Palestina, Syria, Asia Kecil, Mesir, Sisilia, dan Spanyol. Disebut perang salib karena ekspedisi militer Kristen sewaktu melakukan perang mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan umat Islam. Tahapan perang salib apabila disederhanakan berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen, yaitu 1096 sampai 1144, yang terjadi dalam 2 gerakan. Gerakan pertama disebut sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata, mereka tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman perang. Gerakan kedua sebagai ekspedisi militer, disiplin dan mempunyai pengalaman perang sehingga mereka dapat mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin Kristen di dunia timur. Tahap kedua 1144 sampai 1193 disebut periode reaksi umat Islam karena jatuhnya wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib, sehingga Imaduddin Janki, Nuruddin Janki, dan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang Kristen. Tahap ketiga yaitu yang dikenal dengan periode kehancuran dari itu. Apa penyebab perang salib tersebut? Penyebab utama terjadinya perang salib adalah faktor agama, politik, dan sosial ekonomi. Faktor agama, semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Hal ini disebabkan para penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah Baitul Maqdis. Bahkan, mereka pulang ziarah sering mengeluh karena mendapat perlakuan jelek dari orang-orang Turki Saljuk yang fanatik. Umat Kristen merasa perlakuan para penguasa dinasti Saljuk itu sangat berbeda dengan para penguasa Islam yang pernah menguasai kawasan itu sebelumnya. Perlakuan jelek dari orang-orang Saljuk yang fanatik terhadap umat Kristen yang ziarah ke Baitul Maqdis dialami dan disaksikan sendiri oleh pendeta Kristen berkebangsaan Perancis yang bernama Frater Amins atau Hermin. Frater Amins mengadukan masalah yang dialaminya itu kepada Paus Urbanus II dan dia mengajukan permohonan untuk dilakukan perang suci. Sementara itu, dia sendiri terus melakukan provokasi untuk melawan umat Islam. Dari sinilah rasa marah dan antipati orang-orang Kristen terhadap umat Islam dibentuk sedemikian rupa di kalangan umat Kristen. Provokasi Frater Amins baik di kalangan raja-raja Eropa, para bangsawan maupun rakyat jelata berhasil mengadakan kongres pertama di Seliman, Prancis pada tahun 1095 Masehi. Dalam pidato, Paus Urbanus II dalam kongres itu mengatakan bahwa bagi mereka yang berangkat perang harta benda dan keluarganya dilindungi, dosa-dosanya diampuni, dan apabila dia mati maka dia mati suci. Dari sini dapat dilihat besarnya faktor agama dalam mengorbankan semangat perang salib sebagai reaksi atas perlakuan jelek orang-orang Turki Saljuk terhadap orang-orang Kristen yang berziarah ke Baitul Maqdis. Yang kedua yaitu faktor politik. Kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan dinasti Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenos untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah pendudukan dinasti Saljuk. Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan dengan harapan untuk mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Pada waktu itu, Paus memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap raja-raja yang berada di wilayah kekuasaannya, karena ia dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa saja raja yang membangkang dengan perintah Paus untuk mencopot pengakuannya sebagai raja. Di lain pihak, kondisi umat Islam ketika itu dalam keadaan lemah sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani ikut serta dalam perang salib. Daulah Saljuk di Asia Kecil pecah, Daulah Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, Daulah Umayyah di Spanyol dalam keadaan mulia. Terjadilah pertentangan segitiga di antara Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Spanyol, dan Daulah Fatimiyah di Mesir karena masing-masing memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Dari faktor politik ini dapat dilihat adanya permintaan Kaisar Alexius I kepada Paus Urbanus II untuk memerangi dinasti Saljuk dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah penduduk dinasti Saljuk tersebut. Sementara itu, faktor agama juga dapat dilihat dari permintaan Frater Amins kepada Paus Urbanus II untuk melakukan perang suci terhadap umat Islam dalam usahanya merebut Baitul Maqdis. Dengan demikian, ada 2 permintaan kepada Paus Urbanus II untuk memerangi umat Islam. Satu permintaan berasal dari pendeta, sedangkan satu lagi permintaan dari Kaisar. Faktor sosial, ekonomi perdagangan besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa. Mereka berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Untuk memenuhi keinginan mereka itu dapat tercapai, maka mereka rela
menanggung sebagian dana perang salib dengan tujuan agar menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan mereka apabila pihak Kristen Eropa memperoleh kemenangan dalam perang salib. Hal ini dimungkinkan karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di timur apabila jalur strategis itu dapat dikuasai. Di samping itu, rakyat jelata pada saat itu tertindas dan terhina karena perlakuan tuan tanah yang sewenang-wenang terhadap mereka. Mereka terus tunduk kepada tuan-tuan tanah tersebut yang sering bertindak semena-mena, dan lebih dari itu mereka dibebani dengan berbagai pajak yang memberatkan. Oleh karena itu, di saat mereka dimobilisir oleh pihak gereja untuk turut dalam perang salib dengan janji akan diberikan kesejahteraan hidup apabila perang dapat dimenangkan, secara spontan mereka berduyun-duyun menyambut seruan tersebut untuk mendapatkan perbaikan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan hidup. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa ada 3 faktor penting yang membilisir dan memotivasi terjadinya perang salib antara satu dengan yang lain, saling mempengaruhi. Ditinjau dari segi agama, pendeta ingin merebut Baitul Maqdis, sementara ditinjau dari segi politik, Kaisar Alexius I ingin kembali merebut daerah-daerah kekuasaannya yang telah diduduki dinasti Saljuk, diantaranya Baitul Maqdis. Sedangkan dari segi sosial, ekonomi rakyat yang menderita ingin memperbaiki kesejahteraan hidup apabila dapat memenangkan perang salib tersebut. Tetapi nampaknya faktor yang paling dominan yang menyulut terjadinya perang salib adalah faktor provokasi Peter Amin yang berhasil menanamkan rasa benci, antisipasi, dan marah di kalangan umat Kristen terhadap umat Islam. Bagaimana pula kesudahan perang salib tersebut? Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Fredrik II. Tujuan utama mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis sebelum mereka ke Palestina. Mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti pada tahun 1219 Masehi. Mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah saat itu adalah Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Raja Roderick II. Dengan demikian, semua kota-kota yang pernah direbut dahulu oleh pasukan salib kini semua telah berhasil direbut oleh kaum muslimin tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, perang salib telah berhasil pada tahun 1291 Masehi setelah berlangsung hampir 2 abad lamanya. Namun meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang sangat besar nilainya dari perang salib karena mereka dapat berkenalan dengan peradaban Islam yang sudah maju. Bahkan peradaban yang mereka peroleh dari dunia timur menyebabkan mereka bangkit yang disebut dengan masa Renaissance di barat. Adapun peradaban Islam yang sudah maju yang berhasil mereka bawa ke barat dapat dirinci sebagai berikut, yaitu bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, kesehatan, astronomi, dan kepribadian, serta buah-buahan yang beraneka ragam. Setelah proses terjadinya perang salib tersebut, di sini kita bisa beranggapan bahwa umat Islam dahulunya sempat berperang, tetapi sebelum perperangan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman salah satu dari antara umat Islam dan umat Kristen tersebut. Nah, sebagai kita umat yang beragam-ragam agama, kita harus menjaga toleransi antara agama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.